Bagian daripada Al-Quran ada yang muhkamat bisa difaham, sebagian ada yang mutasyabihat yang nggak mungkin bisa difaham. Yang dilanjutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu maknanya dalam ayat itu. Maka ini bagian daripada praktek ayat tersebut. Alif lam mim itu ada maknanya, kita harus yakin ada makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Jalalain selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sekarang setelah selesai surat Al-Fatihah, kita memasuki surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Yang maknanya Bismillahi, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha rahman, Ar-Rahimi dat yang maha rahim. Sebagaimana kemarin, Rahman dengan Rahim ini lebih luas Rahman. Maka kalau di pesantren-pesantren, ulama-ulama kita memaknainya dat yang maha belas kasih baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahimi dat yang maha belas kasih hanya di akhirat saja, yakni terkhusus untuk orang-orang mukmin. Alif lam mim, yang dalam tafsir Jalalain Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Adapun Allah ialah dat yang maha mengetahui dengan apa yang dikehendaki Allah melalui alif lam mim. Ini bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, dan Allah yang maha mengetahui dengan apa yang dikehendaki alif lam mim. Dalam hal ini kami tegaskan bahwa kalimat Allahu a'lam itu bukan tafsir alif lam mim, tetapi ini adalah sebuah pengakuan daripada para ulama bahwa alif lam mim ini ada maknanya, tapi yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ini metode pemaknaan Al-Quran menurut arjahul qaul, pendapat yang paling kuat. Alif lam mim itu ada maknanya, tapi maknanya apa hanya Allah yang tahu. Lalu kita bagaimana? Kita ketika membaca alif lam mim maka kita ikrar hanya Allah yang mengetahui apa yang dikehendaki dengan alif lam mim. Loh, kok bisa Al-Quran dengan pemahaman begitu? Kan Al-Quran ini kan dilanjutkan hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Dilanjutkan dengan la raiba fi, nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tapi kok saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu makna alif lam mim. Ini bagaimana?
Ini kan rancu kalau kita tidak memahami. Maka kita perlu menelaah sahabat-sahabat terdekat Rasulullah. Abu Bakar itu bahkan mengatakan fi kulli kitabillahi sirrun wa sirruhu fil Qur'an awailus suwar. Semua kitab yang diturunkan Allah itu ada rahasia-rahasianya. Dan rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah pembukaan surat. Artinya Abu Bakar itu ketika ditanya makna alif lam mim, saya nggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi bahkan meriwayatkan tidak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua mengatakan Allah yang tahu makna yang dikehendaki alif lam mim. Ini maka menjadi praktek dari apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali di dalam pembukaannya, Jalaluddin As-Suyuti di dalam pembukaan tafsir Jalalain, bahwa tafsir Jalalain itu mengambil pendapat yang kuat. Di dalam tafsir Jalalain ini pendapat-pendapat yang kuat yang ditampilkan. Apakah ada yang mentafsirkan alif lam mim? Ada. Satu contoh, sebagian ulama itu mengartikan alif lam mim itu alifnya artinya ahad, lamnya artinya al-latif, mimnya nanti artinya majid, dan seterusnya. Ada yang mengartikan alif lam mim itu adalah salah satu sifat dari Allah. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi bahkan meriwayatkan ada 20 pendapat terkait dengan makna alif lam mim. Alif lam mim itu maknanya apa? Ada 20 pendapat. Kok ada sekian banyak pendapat padahal kalimatnya cuma alif lam mim? Jelas ya? Ini karena alif lam mim itu tidak pernah digunakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu, dalam dialek mereka nggak ada sekalipun kalimat alif lam mim. Tiba-tiba umpamanya saya di tengah-tengah ngomong begini, maka saya mengatakan, Li, kamu berangkat sekolah ya. Makna li itu apa? Wong itu nggak pernah digunakan dalam bahasa kita. Sama seperti alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Makna alif lam mim itu apa? Sama seperti Yasin wal Qur'anil Hakim sampai seterusnya. Makna Yasin apa? Makna daripada Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, makna Toha itu apa? Ulama mengatakan bahwa itu nggak pernah digunakan, ya kita nggak tahu maknanya. Ada makna tapi yang tahu hanya Allah. Makanya ulama mengikrarkan wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang tahu makna daripada alif lam. Dan ini menjadi pendapat yang kuat. Lalu bagaimana pemahamannya sebuah kitab yang ini diturunkan sebagai petunjuk, yang kita tidak boleh ragu di dalamnya, tapi kok kita tidak bisa memahaminya? Ini kan aneh ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tapi kok kita nggak paham? Bahkan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Ibnu Mas'ud itu nggak paham. Ini kalau di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan begini. Yang namanya ibadah itu ada dua macam, Pak. Satu, ibadah yang kita mampu mencerna dan memahami makna dari ibadah tersebut. Contohnya, kita oleh Allah diperintahkan zakat. Makna daripada zakat ini agar kita menolong fakir miskin. Contohnya, oleh Allah kita diperintahkan puasa. Makna daripada puasa ini agar kita bisa menahan hawa nafsu. Yang terbiasa
terseret hawa nafsu, maka hendaknya berpuasa. Kenapa? Karena as-saumu junnatun, orang yang berpuasa dia mendapatkan perlindungan. Tapi ada juga ibadah yang ulama nggak paham maknanya. Kok ada ibadah ini maknanya apa? Ulama mengatakan saya nggak tahu, tapi wajib dilakukan. Contohnya, ketika kita sholat, kenapa dalam rokaat sholat duhur 4 rokaat? Kok nggak dibuat 3? Kok nggak dibuat 5? Kenapa kok 4? Kenapa ketika kita dalam ibadah haji ada lari-lari kecil? Kalau dibuat balapan boleh nggak itu Pak Haji? Umpamanya waktu sa'i, ayo kita balapan gitu. Udah, daripada lari-lari kecil kita buat balapan gitu di mas'a gitu. Atau kenapa harus memutari Ka'bah dengan 7 kali dan posisi kiri ini menghadap Ka'bah? Loh, kenapa kok seperti ini? Maknanya apa? Ulama mengatakan ya wallahu a'lam, itu murni oleh Allah kita diperintahkan maka kita menjalankan, maka dengan itu kita ibadah, tapi kita nggak paham maknanya. Ada ibadah yang kita bisa memahami maknanya, ada ibadah yang kita tidak bisa memahami maknanya. Lalu dalam kedudukan orang yang melakukan ibadah, antara ibadah yang bisa difahami dan ibadah yang tidak bisa difahami, ternyata lebih tinggi ibadah yang tidak bisa difahami. Satu contoh, Anda memiliki 2 karyawan. Karyawan yang satu ketika Anda perintahkan pasti tanya dulu. Umpamanya Anda perintahkan, tolong batu ini diangkat ke sana. Dia tanya, kenapa diangkat ke sana? Kenapa ditaruh di sana? Maknanya apa? Dia setelah Anda jelaskan baru paham, oh iya, akhirnya mau ngangkat. Karyawan yang kedua, tolong angkat batu ini ke sana. Tanpa tanya, tanpa paham, karena ini perintah Anda, langsung dilakukan. Dia nggak paham tapi mau melakukan. Anda lebih senang yang mana? Kira-kira ini. Yang diperintah harus tanya dulu, harus paham dulu, baru mau melakukan. Yang kedua, paham nggak paham, yang penting Anda perintah, siap melakukan. Tentu yang kedua. Jelas ya? Bagaimana mungkin ada karyawan yang nggak paham maksud Anda tapi mau melakukan? Ini pasti betul-betul percaya kepada Anda. Artinya tingkat keimanan dalam ibadah itu dalam tafsir Ar-Razi disebutkan ibadah yang untuk melakukan nunggu faham dengan ibadah yang untuk melakukan kita tidak nunggu faham, yang penting kita perintah dilakukan, tingkatannya lebih tinggi yang tidak faham. Kenapa? Menunjukkan keimanannya lebih kuat dibandingkan yang harus paham dulu. Nah, ini kan terjadi pada hidup kita. Kita dalam rangkaian sholat, rangkaian ibadah kita, katakanlah 24 jam. Yang kita pahami berapa persen? Ya Pak ya? Yang kita pahami berapa persen? Kalau kita untuk sholat nunggu paham dulu, yakin orang mau sholat? Fahamnya butuh berapa lama itu? Kalau untuk ibadah nunggu faham dulu. Artinya memang betul ada ibadah yang bisa difaham, ada ibadah yang tidak bisa difaham. Nah, ini juga berlaku dalam Al-Quran. Ada ayat yang bisa difaham, bahkan orang kafir pun faham. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu ditujukan orang kafir. Orang kafir faham, makanya ditujukan, hei orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Artinya orang kafir faham. Tapi juga ada ayat yang ini ulama tidak faham, yakin ada maknanya, tapi yang tahu hanya Allah. Tidak hanya ulama, bahkan para sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ternyata ini menjadi awalan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Makanya ketika mendapati ayat seperti ini, ulama ikrar, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu makna daripada Alif Lam Mim. Lalu apakah pembagian ini selaras dengan Al-Qur'an? Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman,
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Sebagian daripada Al-Quran ada yang muhkamat bisa difaham, sebagian ada yang mutasyabihat yang nggak mungkin bisa difaham. Yang dilanjutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu maknanya dalam ayat itu. Maka ini bagian daripada praktek ayat tersebut. Alif lam mim itu ada maknanya, kita harus yakin ada maknanya. Tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Lo kok nggak paham? Menunjukkan meskipun kita nggak paham, tapi kita iman. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, ini menunjukkan tingkatan kita lebih tinggi daripada orang yang berusaha memahaminya. Wong kalimat ini nggak pernah digunakan. Lah kok dimaknai wong nggak pernah digunakan? Bagaimana ada maknanya? Lah seperti itu. Nah, ini mungkin kenapa? Apa itu? Dalam tafsir Jalalain pendapat ini yang ditampilkan karena ini pendapat yang paling kuat. Ya semoga kita semuanya masuk kategori yang tadi. Kalau kita ibadah nunggu faham dulu, wah ini repot ini. Ya Pak ya. Sholat faham dulu, zakat faham dulu. Nanti suruh baca Fatihah faham dulu. Wah repot ini. Kira-kira kita Fatihah hafal tapi faham apa enggak? Ini pertanyaan ini. Kira-kira dalam rangkaian sholat kita berapa yang kita fahami? Tapi kita meskipun gak paham, kita harus tetap melakukan. Ternyata itu menunjukkan imannya lebih kuat. Gak paham tapi kok melakukan, menunjukkan imannya lebih baik. Ya semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.